FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang kita simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak kajian berikut ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي. إن من الأمور النافعة للعبد في إصلاح قلبه النظر في عواقب الذنوب ومضارها الجسيمة على المرء في دنياه وأخراه، ولا سيما أضرارها على قلبه، فإن للمعاصي من الآثار الخطيرة على القلب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. وللإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء تفاصيل نافعة في ذكر هذه الآثار، وفيما يلي تلخيص لبعض ما ذكر. فمن عواقب الذنوب الوخيمة حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك رحمهما الله وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan satu dosa maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Jika ia meninggalkan dosa tersebut, meminta ampun dan bertaubat, maka hatinya akan bersih. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu. Jika ia terus bermaksiat, maka akan ditambahkan titik hitam sampai menutupi hatinya. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang diistilahkan dengan ran, yaitu penutup yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, akan tetapi penutup telah menutupi hatinya diakibatkan apa yang mereka kerjakan, ya, dari perbuatan dosa. Sesungguhnya
Di antara perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba untuk memperbaiki hatinya adalah dengan cara memperhatikan dan melihat akibat perbuatan dosa. Bahaya besar yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa untuk kehidupan dunia dan akhirat pelaku dosa tersebut. Terutama pengaruh dosa yang besar terhadap hati seseorang. Karena maksiat, perbuatan dosa dan maksiat mempunyai pengaruh yang berbahaya bagi hati yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa menyebutkan secara detail pengaruh-pengaruh yang bisa berakibat bagi orang yang melakukan dosa. Dan apa yang akan kita sebutkan adalah ringkasan dari apa yang beliau sebutkan dalam buku tersebut. Di antara akibat dosa yang sangat berbahaya adalah terhalanginya seorang dari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati seseorang. Dan maksiat akan memadamkan cahaya ilmu tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah duduk di hadapan Imam Malik dan membacakan di hadapannya. Kemudian Imam Malik merasa takjub dengan kecerdasan, kepintaran dan pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau mewasiatkan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Sungguh aku melihat bahwa Allah telah meletakkan cahaya pada hatimu. Fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Maka janganlah engkau memadamkannya dengan kegelapan maksiat. Juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' buruknya hafalanku. Maka beliau memberi petunjuk agar aku meninggalkan maksiat, dan beliau berkata, ketahuilah sungguhnya ilmu adalah karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة وما لجرح بميت إيلام فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. شكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم فتصير ظلمة المعاصي لقلبه كالظلمة الحسية لبصره فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. Di antara pengaruh buruk maksiat adalah kegelisahan yang didapatkan pelaku maksiat pada hatinya, yang mana kegelisahan tersebut tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan maksiat yang ia lakukan. Meskipun dikumpulkan seluruh kenikmatan dunia, maka tidak akan menghilangkan kegelisahan tersebut. Dan ini adalah suatu perkara yang tidak dirasakan kecuali orang yang punya kehidupan dalam hatinya. Karena kata seorang penyair, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu, luka tidaklah menyebabkan rasa sakit bagi orang yang sudah mati. Maka seandainya dosa tidak meninggalkan kecuali kegelisahan ini, maka sangat cukup bagi orang yang cerdas untuk meninggalkan maksiat. Pernah ada seseorang yang mengadu kepada
orang soleh tentang kegelisahan yang ia dapatkan pada dirinya, maka orang soleh tersebut menasihatkan kepadanya, idza kunta qad awhashatka dzunub, jika engkau merasa gelisah karena banyak berbuat dosa, fada'ha in idza syi'ta wasta'nisi, maka tinggalkanlah dosa-dosa tersebut jika engkau menghendaki dan engkau akan merasakan ketenangan. Di antara pengaruh buruk perbuatan dosa yaitu seorang yang melakukan dosa akan merasakan kegelapan pada hatinya. Kegelapan yang ia benar-benar dapat merasakannya seperti kegelapan malam apabila gelap gulita. Kegelapan maksiat bagi hati seseorang seperti kegelapan cahaya bagi penglihatan seseorang. Karena ketaatan itu adalah cahaya dan maksiat itu adalah kegelapan. Semakin kuat kegelapan, maka akan semakin bertambah kebingungan seorang. Sampai orang yang banyak berbuat maksiat akan terjatuh pada kebid'ahan, kesesatan, perkara-perkara yang membinasakan dan dia tidak sadar. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna lil hasanati diya'an fil wajhi." Sungguhnya perbuatan baik itu akan menimbulkan cahaya di wajah seseorang, wa nuran fi qalbi, dan cahaya pada hatinya, wa sa'atan fil rizqi, keluasan dalam rezekinya, wa quwwatan fil badan, kekuatan pada badannya, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan dari orang lain. Sebaliknya, dosa dan maksiat akan menyebabkan kegelapan di wajah seseorang, kegelapan dalam hatinya, kelemahan pada badannya, kekurangan pada kesempitan pada rezekinya, dan kebencian dari hati-hati manusia. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. Di antara pengaruh buruk maksiat adalah kemaksiatan itu akan melemahkan hati dan badan. Adapun pengaruhnya terhadap kelemahan hati, ini adalah perkara yang jelas dan nampak, yang mana kemaksiatan ini akan melemahkan hati, bahkan bisa mematikan hati seseorang. Adapun yang berkaitan dengan kelemahan badan, yaitu orang yang beriman pada hakikatnya kekuatannya ada pada hatinya. Maka semakin kuat hatinya, maka akan semakin kuat pula badannya. Pengaruh buruk maksiat berikutnya adalah terhalanginya seseorang dari ketaatan. Seandainya tidak ada pengaruh maksiat dan dosa, kecuali seorang akan terhalangi dari ketaatan, dan ketaatan tersebut akan menghalanginya dari ketaatan berikutnya. Demikian pula seterusnya dan seterusnya. Dia akan terhalangi dari berbagai macam ketaatan, sehingga ia akan berhenti pada perbuatan dosa tersebut, yang mana setiap ketaatan yang dia tinggalkan sebenarnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.
Ini seperti halnya seorang yang memakan makanan yang menyebabkan ia mengalami penyakit yang parah yang menghalanginya dari banyak makanan-makanan yang baik. Juga di antara pengaruh maksiat, yaitu maksiat akan memunculkan maksiat-maksiat yang lain, akan melahirkan maksiat-maksiat berikutnya, sehingga seseorang semakin sulit untuk meninggalkan maksiat tersebut dan keluar darinya. Sebagaimana ucapan sebagian ulama salaf, inna min uqubatis sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sungguhnya di antara hukuman dosa adalah perbuatan dosa berikutnya. Wa inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Dan di antara pahala kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan berikutnya. Karena seorang hamba apabila ia melakukan kebaikan yang lain akan mengatakan kerjakan aku juga. Dan apabila dia kerjakan yang kedua, yang ketiga akan meminta dan seterusnya. Maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan dan pahala. Demikian pula perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga dosa dan maksiat ini akan menjadi tabiat seseorang, akan menjadi sifat yang terus melekat pada dirinya. ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لا يعلم أنه عملها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. Di antara pengaruh maksiat yang sangat berbahaya adalah kemaksiatan ini akan melemahkan hati dari keinginannya, sehingga keinginannya untuk berbuat maksiat semakin kuat dan keinginannya untuk bertaubat semakin lemah sedikit demi sedikit, bahkan bisa hilang sama sekali keinginan bertaubat tersebut dari hatinya. Bahkan seandainya dia stroke atau mati sebelah, dia tidak akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara pengaruh buruk maksiat adalah rasa malu itu akan hilang dari seseorang, sehingga kemaksiatan itu menjadi kebiasaannya. Ia tidak merasa malu dilihat orang lain berbuat maksiat dan tidak malu dibicarakan oleh orang lain. Bahkan dengan bangganya mereka memamerkan kemaksiatan tersebut, bahkan menyampaikan dan membicarakan, memviralkan apa yang orang lain tidak mengetahuinya. Bahkan dia dengan bangga mengatakan, wahai fulan, aku mengerjakan dosa ini dan dosa itu. Jenis manusia seperti ini atau jenis pelaku dosa seperti ini kebanyakan tidak akan diselamatkan, karena pintu taubat ditutup dari mereka dan kebanyakan di antara mereka tidak bertaubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Seluruh umatku akan diselamatkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Wa inna minal ijhar an yasturallahu 'alal 'abdi. Sungguhnya di antara perbuatan terang-terangan berbuat maksiat adalah jika Allah menutupi dosa seseorang, thumma yusbihu yafdahu nafsahu. Kemudian di pagi hari dia perlihatkan dosanya.
dan berkata, wahai fulan, hari ini aku melakukan dosa ini dan dosa itu. Ia permalukan sendiri dirinya, ia buka aibnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Di antara pengaruh dosa yang berbahaya, yaitu ketika seorang terus berbuat dosa, maka dosa itu akan menjadi biasa, akan menjadi kecil di mata pelaku dosa tersebut. Dan ini adalah tanda kebinasaan. Karena semakin kecil dosa itu di mata seorang hamba, semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguhnya orang yang beriman melihat dosa-dosanya seakan-akan ia berada di bawah gunung yang ia takut gunung tersebut menimpanya. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi. Adapun orang yang fajir, ia melihat dosa-dosanya hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, faqala bihi hakadha fatara. Ia hanya mengusirnya dengan mudah. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال عبد الله ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن رحمه الله: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. Di antara pengaruh buruk maksiat adalah kemaksiatan itu akan mewariskan kehinaan. Dan ini adalah sesuatu yang mesti. Karena kemuliaan sebenarnya adalah pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman: "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Siapa yang menginginkan kemuliaan, sungguhnya milik Allah semua kemuliaan. Maksudnya, falyatlubha bi ta'atillah. Hendaklah seorang mencarinya dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Karena seorang tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Di antara doa sebagian ulama salaf, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu dan janganlah engkau hinakan aku dengan kemaksiatan. Juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha. Aku melihat dosa bisa mematikan hati, dan aku melihat bahwa dosa telah mewariskan kehinaan bagi orang yang selalu melakukannya. Wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Meninggalkan dosa adalah kehidupan hati, dan lebih baik bagimu yaitu engkau menjauhi segala dosa. Di antara akibat buruk perbuatan dosa adalah jika dosa semakin banyak dan terus bertambah, maka dosa itu akan menutup hati seseorang. Ia akan menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang ghafil, sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya akan tapi penutup telah menutupi hatinya akibat dosa yang mereka kerjakan. Ya, maksudnya adalah dosa yang terus dilakukan dan ditambah dengan dosa yang lain. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, huwa dzambu 'ala dzambi hatta ya'mal qalb. Dosa yang ditambahi dengan dosa yang lainnya sehingga
hati itu menjadi buta. Juga selainnya berkata, lamma kathurat dunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Ketika dosa mereka banyak, maksiat mereka bertambah, maka dosa itu menutupi hati-hati mereka. Dan asalnya adalah hati ini bisa berkarat akibat perbuatan maksiat dan terus bertambah sehingga menjadi ran, menjadi penutup dan menjadi kunci bagi hati orang yang banyak bermaksiat, sehingga hatinya menjadi hati yang tertutup. Dan apabila itu terjadi setelah dia mendapatkan petunjuk, maka itu yang disebut dengan intikas, yaitu seorang berbalik yang tadinya di atas menjadi di bawah, dan ia pun dikuasai oleh setan yang menjadi musuhnya dan menggiringnya kemanapun setan menginginkan. ومن عقوبة الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ومن عقوبتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Di antara hukuman dosa dan maksiat adalah dosa dan maksiat tersebut akan memadamkan kecemburuan di hati seseorang. Padahal rasa cemburu ini adalah panas naluri seperti panas naluri yang merupakan kehidupan seluruh anggota tubuh. Rasa cemburu seperti api yang mengeluarkan keburukan dan sifat-sifat buruk dari seseorang, sebagaimana pandai besi membersihkan karat-karat dari emas, perak, dan besi. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling cemburu atas dirinya, keluarganya, dan seluruh manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana Nabi SAW adalah seorang yang paling besar kecemburuannya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi kecemburuannya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ata'jabuna min ghairati Sa'ad, apakah kalian heran dengan kecemburuan sahabat Sa'ad? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Sungguh aku lebih besar kecemburuanku darinya, dan Allah lebih besar lagi kecemburuannya dariku. Juga dalam hadis yang sahih, dalam khutbah kusuf, Nabi alaihi salatu wasallam berkata: Ya ummata Muhammad, ma ahadun aghyara minallahi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih besar kecemburuannya dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah sangat cemburu melihat hamba laki-lakinya berzina atau hamba perempuannya berzina. Di antara pengaruh buruk dan hukuman bagi orang yang melakukan maksiat adalah hilangnya sifat malu yang merupakan materi kehidupan hati. Karena sifat malu adalah pokok segala kebaikan. Hilangnya rasa malu, maka berarti hilanglah semua kebaikan. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda: Al-haya'u khairun kullu. Sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda: Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Di antara ucapan yang didapatkan oleh manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka kerjakan apa yang engkau kehendaki.
ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصية، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد، حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. Di antara hukuman pelaku maksiat, yaitu maksiat akan melemahkan pengagungan Allah Azza wa Jalla pada hati seseorang, akan mengurangi rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, karena seandainya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalam hati seorang, tentu tidak berani untuk melakukan kemaksiatan. Seandainya pengagungan kepada Allah besar di dalam hati seorang, maka tentu dia tidak berani untuk melakukan kemaksiatan. Dan cukuplah seorang pelaku maksiat mendapatkan hukuman jika berkurang pengagungannya kepada Allah Azza wa Jalla, berkurang pengagungannya terhadap perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ringan di hadapannya hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hukuman pelaku maksiat, yaitu akan mengeluarkan seorang hamba dari lingkaran ihsan, ia akan terhalangi dari pahala al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Karena sifat ihsan jika menyentuh hati seseorang, maka ia akan menghalanginya dari perbuatan maksiat. Karena barang siapa yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihatnya, tentu itu tidak lain disebabkan karena ia selalu mengingat Allah, cinta, takut, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang menghalangi dia dari perbuatan maksiat. Di antara pengaruh buruk dosa dan hukuman yang didapatkan oleh orang yang berbuat dosa adalah melemahkan jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan akhirat, atau menghalanginya atau memberhentikannya dari perjalanannya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak membiarkan ia melangkah kepada Allah meskipun satu langkah. Ini jika ia tidak diputar balik, putar arah menuju ke belakang, karena dosa ini akan menutupi, bisa menghalangi dan bisa membuat orang kembali ke belakang. Dan hati ini berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan kekuatan. Maka apabila hati ini sakit karena perbuatan dosa, ia akan lemah ketika berjalan kepada Allah. Bahkan bisa jadi ia berhenti sama sekali, dan jika ini terjadi maka sulit untuk diobati. Karena dosa itu bisa mematikan hati, atau bisa membuatnya sakit, atau bisa melemahkannya. Dan kelemahan ini bisa sampai kepada 8 perkara yang Nabi alaihi salatu wasallam selalu meminta perlindungan darinya, yaitu rasa cemas, rasa sedih, kemalasan, kelemahan, sifat pengecut, sifat bakhil, dan dikuasai oleh manusia.
ومن عقوباتها أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. حفظ الله قلوبنا أجمعين وصانها ووقاها وزكاها، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di antara pengaruh buruk maksiat dan hukuman yang didapatkan oleh orang yang bermaksiat adalah kemaksiatan ini akan menghilangkan nikmat dan akan mendatangkan adab. Seorang yang senantiasa melakukan maksiat, maka akan hilang kenikmatan itu dari dirinya. Tidaklah kenikmatan itu hilang kecuali disebabkan karena dosa, dan tidaklah datang musibah kecuali karena perbuatan dosa. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bidzam." Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Wala rufi'a bala illa bitaubah. Dan tidaklah diangkat musibah itu kecuali karena taubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja menimpa kalian itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Juga firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah taala mengabarkan bahwa Allah tidak merubah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang sampai dia sendiri yang merubahnya. Ia merubah ketaatan berganti menjadi maksiat, kesyukuran ia ubah menjadi kekufuran, sebab-sebab ridha ia ubah menjadi sebab-sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang merubah ketaatan tersebut, maka Allah pun akan merubah sebagai balasan yang setimpal, dan Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Maka apabila seorang merubah ketaatan menjadi kemaksiatan, Allah pun akan merubah. Dan apabila seorang mengganti kemaksiatan dengan ketaatan, maka Allah akan merubah hukuman menjadi keselamatan, kehinaan menjadi kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal." Dan jika Allah menginginkan keburukan bagi suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya, dan tidak ada seorang pun penolong untuk mereka. Sungguh indah perkataan seseorang, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am."
Jika engkau berada di satu nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Sesungguhnya maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. Wa hutha bi ta'ati rabbil ibad. Tutupilah, jagalah dengan selalu mentaati Allah Azza wa Jalla. Fa rabbul ibadi sari'un niqam. Karena hamba atau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat cepat hukumannya. Di antara pengaruh buruk dosa atau akibat buruk dari perbuatan dosa adalah memalingkan hati dari kesehatannya, dari kelurusannya menuju hati yang sakit, hati yang melenceng. Maka hati itu menjadi hati yang berpenyakit, tidak bermanfaat baginya makanan-makanan yang menyehatkannya dan memperbaikinya, karena pengaruh dosa kepada hati seperti pengaruh penyakit terhadap badan. Bahkan dosa atau dosa-dosa adalah penyakit-penyakit hati dan tidak ada obatnya kecuali dengan meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita semua, melindunginya, mensucikannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak kembali ini menguatkan pemahaman kita dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi pemberat timbangan di yaum